di sini kami akan menjelaskan proyek kami, yaitu proyek penyiram tanaman otomatis. Saya akan menambahkan PPT yang saya buat dan teman-teman saya. Ini adalah proyek kami, yaitu penyiraman tanaman otomatis. Perkenalkan, nama saya Rangga Radiansah, NIM 2022-2031. Perkenalkan, nama saya Hieronymus, NIM saya 2022-6021. Dan saya Lintang, NIM saya 2022-6024. Latar belakang. Proyek terbaru menciptakan alat pilihan ganda digital untuk merawat tanaman di rumah. Mengatasi kendala waktu bagi individu yang sibuk dengan pekerjaan, dengan fokus pada otomatisasi penyiraman. Alat ini memberikan solusi praktis untuk menjaga tanaman tetap sehat dan tanpa mengorbankan waktu penggunanya. Bahkan proyek ini dapat membantu petani yang memiliki area yang luas untuk memudahkan merawat tanaman. Manfaat, efisiensi penggunaan air. Sistem ini mengoptimalkan penggunaan air dengan memberikan jumlah air yang tepat dan tepat. Kemudian penggunaan waktu dan tenaga manusia. Sistem ini menghilangkan ketergantungan pada tenaga manusia dalam melakukan penyiraman secara manual. Kemudian presisi dan konsisten. Dengan menggunakan sistem ini, atas sesuai jadwal yang telah kita program. Sistem ini dapat mengukur suhu dan kelembapan tanah. Kemudian fleksibilitas dan pengaturan yang mudah. Ya, itu dapat Lalu komponen. Yang pertama resistor, yang kedua LED untuk indikator motor nyala dan suhu di atas settingan, yang ketiga 7 segmen untuk menampilkan angka keluaran suhu. Untuk pengganti sensor, yang kelima IC, yang keenam motor 12 volt, dan yang terakhir fan 5 volt. Desain ini yang pertama, sensor mendeteksi suhu dan kelembapan. Ketika tanah bersuhu dan lembab akan mengirimkan sinyal ke rangkaian. Lalu rangkaian akan memproses untuk mengoutputkan ke motor. Lalu motor akan mengeluarkan air untuk kemudian broadcast start. Sensor mendeteksi, lalu suhu dan kelembapan tercapai. Lalu output air keluar, kemudian sensor mendeteksi, sensor dan kelembapan di bawah settingan mati dan merah akan mati. Lalu looping, kemudian selesai. Cara kerja penyiram tanaman otomatis akan dijelaskan oleh teman saya, Rangga. Ini adalah rangkaian yang sudah kita buat bersama dua teman saya menggunakan software Proteus. Kita bahas mulai dari sini untuk setting suhu dan ini terdapat segmen dan beberapa IC. Untuk jelasnya kita akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang IC-nya. Di sini ada IC 74HC157. Nah, IC 74HC157 itu adalah IC yang memungkinkan penggunaan salah satu dari 4 jalur input A, B, C, atau D untuk diarahkan ke satu jalur output Y. Proses seleksi jalur input dikendalikan oleh dua jalur pemilih, yaitu S1 dan S0. Dan fungsi operasionalnya dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui jalur enable atau G. Dengan menggunakan IC ini, pengguna dapat memilih satu dari 4 jalur input dan mengalirkan sinyal dari jalur input yang dipilih ke jalur output sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selain itu, pengguna dapat menonaktifkan IC tersebut melalui jalur enable yang berguna untuk menghentikan atau memulai operasi multiplexing sesuai dengan kebutuhan sistem. Untuk itu kita lanjut ke IC yang di bawahnya ini.
ada 2 IC counter. IC counter adalah Nah, IC IC 7492 adalah sebuah counter biner up atau down yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti menghitung atau memprogram waktu, yang kami gunakan untuk menentukan settingan suhu maupun IC ini dapat diatur untuk naik, upkan, atau turun dan dapat dikonfigurasi sebagai penghitung modulus N. di sini terdapat 2 button dan di sini terdapat 2 button. Nah, ini adalah untuk men-setting suhu dan untuk kelembaban. Ini adalah selektor untuk merubah suhu dan kelembaban. Jika ini diklik, ini akan berubah menjadi suhu, dan jika nilainya 1, itu akan menjadi ke kelembaban. Setelahnya, kita lanjut ke rangkaian yang berikutnya, suhu dan temperatur. Suhu dan temperatur di sini terdapat IC juga. Ini adalah IC counter. Nah, IC counter sendiri tadi kan sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke komparator. Nah, IC komparator yang kami gunakan adalah IC 7485. Ini digunakan sebagai komparator. Salah satu jenis rangkaian internasional yang mempunyai fungsi utama untuk membandingkan dua data digital. Hasil perbandingan itu adalah sama, lebih kecil, atau lebih besar dari dua data digital hanya terdiri dari 1 bit yang dibandingkan. Kemudian dapat diperluas menjadi 2 data digital yang terdiri dari lebih dari 1 bit, sampai 2 bit, 3 bit, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini terdapat IC Demux. Nah, IC Demux yang kami gunakan sendiri adalah IC 74HC139. IC Demux ini adalah suatu rangkaian digital yang memiliki beberapa fungsinya adalah memilih saluran keluaran tertentu dan mengarahkan sinyal input ke saluran keluaran yang sesuai. Demux sering digunakan dalam aplikasi seperti pemrosesan data, komunikasi, dan kontrol. Lanjut, ada IC yang kami gunakan adalah IC 7404, adalah inverter hex atau hex inverter yang memiliki 6 pintu NOT independen di dalamnya. Setiap pintu NOT menerima satu sinyal input dan menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari inputannya. Di sini adalah LED hijau. Nah, di sini itu adalah water pump-nya atau motornya. Lanjut di sini ada kipas untuk mendinginkan seluruh komponen yang ada di sini. Setelah itu kita lanjut ke bumi. Di sini ada IC komparator, dan yang membedakan di sini adalah menggunakan IC flip-flop. Nah, IC flip-flop sendiri yang kami gunakan adalah IC 4013, sebuah flip-flop jenis D yang terkenal. Flip-flop adalah suatu rangkaian digital yang dapat menyimpan 1 bit informasi dan digunakan sebagai elemen yang menyimpan data dalam sirkuit digital. IC 4013 ini terdiri dari dua buah flip-flop D yang independen dalam satu chip, dan setiap flip-flop memiliki 2 input, D untuk data dan CLK untuk clock, 2 output key dan key note, serta beberapa pin tambahan. Lanjut, kita akan ke rangkaian yang paling atas. Ini adalah rangkaian untuk suhu aktual. Di sini terdapat 7 segmen dan sudah dijelaskan. Di sini ada gerbang logika. Nah, gerbang logika yang kami gunakan adalah IC XOR, yaitu saat dua inputan memiliki nilai high, nilai outputnya akan bernilai 0. Namun jika keduanya bernilai 0, outputnya akan tetap 0. Namun jika salah satu dari inputan bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 atau high. Tadi sudah dijelaskan tentang IC dan beberapa komponen yang sudah kami sebutkan tadi. Sekarang kita akan mencoba untuk cara kerjanya.
Di sini kita bisa men-setting suhu dan kelembapannya. Di sini kita bisa men-setting suhu dan kelembapannya di tekanan yang cukup. Ini ada selektor 1 dan 0. Untuk 0 itu adalah suhu. Ketika kita menekan selektornya, itu akan bernilai 1 dan di sini akan terdapat di 7 segment adalah L, yaitu lembab. Kita bisa settingnya suhu itu pada rangkaian yang ini, yang di atas. Kita bisa menaikkan atau bahkan menurunkan. Ini menggunakan IC counternya. Kita akan men-setting 25 derajat. Jadi itu suhu maksimal yang oh, ya. 25 derajat tersebut adalah suhu maksimal yang sudah kita setting. Jadi ketika nanti sensor mendeteksi di atas 25 atau 25 ke atas, itu lampu hijau menyala dan maka 25 derajat. Yang artinya jika melebihi 25, lampu indikator merah menyala dan water pump akan menyala. Jika kurang dari 25, maka indikator hijau menyala dan motor akan mati. Di sini kita bisa men-settingnya yang di kelembapan. Kita men-setting kelembapan saja. Nah, ini adalah monitoring untuk suhu aktualnya. Di sini terdapat Celsius dan ketika kita menekannya menjadi 1, akan menjadi L. Nah, ini adalah suhu dan temperaturnya. Ini adalah button yang kami ganti dari sensor. Ini bisa kita lihat jika suhu kurang dari 25 derajat, lampu indikator hijau menyala, motor sama indikator merah mati. Jika kita menaikkan suhu terus mencapai 25 derajat atau ke atasnya, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, di sini kan sudah terlihat ketika suhu 25 derajat, lampu indikator merah menyala dan water pump akan menyala. Ini water pump akan menyala sampai suhunya ini di bawah 25 derajat. Jika kita mengurangkan suhunya menjadi 24 derajat, water pump akan mati dan lampu indikator merah mati digantikan indikator hijau yang artinya aman. Terus kita lanjut untuk humidity, kita bisa ganti elevasi. Dan di sini kita ganti ke humidity. Ini adalah humidity-nya. Jika kita nilainya lebih dari 10, berarti sama. Lampu merah menyala dan water pump akan menyala untuk mengamankan tanaman. Jika maka indikator hijau akan menyala. Lihat di sini 0 masih indikatornya menyala karena masih aman. Jika kita menaikkan menjadi 10 coba. Nah, di sini lampu merah menyala dan motor akan hidup. Ada kelebihan. Yang pertama, fleksibel. Sistem ini sering dilengkapi dengan pengaturan yang mudah digunakan dan diprogram. Pengguna dapat mengatur jadwal penyiraman, durasi, dan suhu dan kelembapan. Dan sistem ini dilengkapi dengan sensor. Yang kedua, ramah lingkungan karena tidak bising dan menghemat listrik. Yang ketiga, membutuhkan energi yang sedikit. Dengan adanya sistem ini, tugas menyiram tanaman akan dilakukan secara otomatis. Lalu membutuhkan energi yang sedikit. Dengan adanya sistem ini, tugas untuk menyiram tanaman secara manual akan digantikan dengan otomatis. Petani atau pengguna hanya perlu mengatur jadwal dan pengaturan awal, dan sistem akan melopping secara otomatis. Dan yang terakhir, mudah digunakan.
karena pengaturannya yang sangat mudah. Nah, itu juga kemudian kekurangan. Yang pertama, biaya awal yang tinggi karena sistem ini membutuhkan banyak komponen dan infrastruktur yang lainnya. Kemudian pemeliharaan dan perawatan. Sistem penyerapan otomatis memerlukan pemeliharaan dan perawatan yang rutin. Sensor harus dibersihkan dan secara berkala. Ketergantungan lalu ketergantungan pada sumber daya listrik. Sistem ini biasanya memerlukan sumber daya listrik untuk mengoperasikannya. Lalu potensi kesalahan teknis. Nah, itu seperti semua perangkat elektronik, sistem penyiraman otomatis dapat mengalami kesalahan teknis. Sensor mengalami kegagalan dan mendeteksi kelembaban tanah dengan akurat. Kontrol mungkin mengalami masalah dalam menjalankan perintah yang diberikan, atau katup dapat macet atau rusak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.